أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mereka melihat tempat itu kosong, mereka bilang, sudah enggak ada musuh. Ayo kita turun bantu sahabat saudara-saudara kita untuk ngumpulin ghanimah. Kata Abdullah bin Jubair, ingat pesan Nabi SAW, jangan tinggalkan bukit, menang atau kalah, sampai tunggu instruksi. Tapi enggak ada lagi, musuh enggak ada. Subhanallah, dari 50 orang 43 turun, berkhianat di sini turun mereka. Ya, di sini kita katakan berkhianat teman-teman sekalian bukan aib untuk para sahabat, tapi untuk individu yang melakukannya. Karena definisi sahabat jauh lebih luas masalah ini. Maka turunlah 43 orang itu ikut kumpulin ghanimah. Karena sisa 7 orang, saya tadi di awal peperangan ini menceritakan teman-teman ada 200 pasukan kudanya Quraisy sembunyi di sebuah lembah. Tapi 50 pemanah tahu ini, sehingga mereka kalau mau menyerang dipanahin. Mereka tidak berani maju. Satu kali lemparkan 50 anak panah. Mereka cuma 200 orang, bisa habis ini kalau dipanah dengan 3 kali 4 kali panah gitu. Waktu melihat 43 orang ini turun, yang 7 orang ini sibuk nasihatin teman-temannya, jangan turun, jangan turun. Khalid bin Walid gunakan kesempatan, keluar dari lembah. Manuver, dia naik di atas bukit pemanah lalu dibunuh yang 7 orang. Sahabat ini. Waktu dibunuh 7 orang, jangan lupa tadi di kancah peperangan sisa berapa orang? 50. Ditambah dengan 43 orang, 90 orang sekian. Ya. Cuma ini jumlahnya pasukan muslimin, yang lainnya jauh di depan sana. Maka yang terjadi, 200 orang ini membunuh yang 7 orang, kemudian mereka menyerang dari belakang. Dan ini pasukan kuda ini sama dengan kalau kita tank sekarang. Kuat sekali. Kudanya bisa menyerang, dia bisa menyerang. Lalu Khalid bin Walid menyeranglah pasukan yang 90 itu. Yang ada di depan. Dari belakang nih. Begitu mereka menyerang, mereka berhasil sampai ke benderanya orang-orang musyrik. Hamzah, Ali dan Asim ikut dengan 600 itu menyerang musuh ke depan. Bendera Quraisy sudah dianggap kalah kan di belakang. Tidak berpikir kalau ada pasukan dari belakang. Maka akhirnya bendera kembali dinaikkan. Pada saat dinaikkan bendera dan 90 orang itu kocar kacir semuanya karena kaget diserang dari belakang gitu kan. Ada beberapa yang jadi korban. Maka Khalid bin Walid dan pasukannya meneriakkan yel-yel Quraisy. Sambil angkat bendera dikebar-kebarin, sambil teriak-teriak angkat yel-yelnya. Maka orang-orang Quraisy yang dari jauh itu rupanya ada yang dengar, saling mengingatkan, ada bendera berdiri, bendera berdiri. Akhirnya pasukan yang sudah jauh kembali. 2000 lebih itu kembali. Dari belakang 200, pasukan muslimin di sini 600 ada di tengah-tengah. 2000 ini kembali nyerang. Gitu kan? Rupanya waktu mendengar yel-yel Quraisy di belakang, pasukan yang 600 muslimin juga balik ke belakang. Ini ada apa ini? Rasulullah ada di belakang ini. Kita harus kembali. Kembalilah 600 orang itu. Itu waktu kembali diceritakan bagaimana kacaunya. Pasukan muslimin kembali. Yang 600 ini yang 90 melarikan diri. Kan? Tabrakan dan 200 nyerang dari belakang. Yang 2000 datang dari sana. Jadi sangat luar biasa. Kocar kacir. Sampai ada muslim membunuh muslim yang lain pada saat itu. Kesalahan. Sudah kacau keadaan. Sampai ada yang terbunuh pada saat itu. Di antara kaum muslimin yang terbunuh adalah Yaman. Yaman anak ayahnya Huzaifah bin Yaman. Radhiyallahu anhu majma'in. Kata Huzaifah, saat seluruh pasukan sudah kacau, sampai pasukan muslimin saling serang. Sudah tidak tahu musuh ini, karena luar biasa kacaunya. Dan dalam keadaan sangat kacau, sampai-sampai aku menemukan ayahku di antara pasukan yang terserang oleh muslimin sendiri. Dan aku mengatakan, ayahku, wahai muslimin, semoga Allah merahmati kalian, tapi terlambat. Dan akhirnya Yaman radhiyallahu anhu mati, terbunuh dan dianggap syahid oleh Nabi SAW karena kesalahan. Hudzaifah berkata, semoga Allah memaafkan kalian karena kehilafan ini. Semoga Allah maafkan kalian, ayahku telah kalian bunuh. Seperti itulah. Dalam situasi demikian teman-teman, Nabi SAW segera mengambil keputusan. Beliau SAW berteriak dengan suara keras, kumpullah di sisiku wahai hamba-hamba Allah, aku benar-benar utusan Allah. Namun yang mendengar beberapa orang sempat kumpul, tapi mayoritas pasukan tidak dengar. Dan yang terkumpul di sisi Nabi SAW hanya 9 orang. 7 dari muhajirin, 7 dari ansar, 2 dari muhajirin. 9 orang saja.
Yang lain pasukan ini sudah kocar-kacir keluar dari kancah peperangan karena diserang oleh musuh-musuh ini. Hal ini terjadi karena luasnya lokasi peperangan dan galaunya keadaan pada pasukan muslimin sehingga mayoritas mereka tidak mendengarkan teriakan Nabi SAW. Terutama pada pasukan terdepan yang merupakan pasukan inti seperti Hamzah, Ali, ya, Zubair, ini yang kuat-kuat semua ini tidak dengar karena mereka jauh dari Nabi SAW. Jadi yang dari 90 ini saja yang coba mendekat, itu pun cuma berapa orang gitu. Dan mereka tersibukkan pada saat itu berusaha mengejar musyrikin yang lari ke Mekah, tapi mereka sekarang kembali menyerang. Jadi Hamzah dan Ali juga ini sibuk lagi menghadapi pasukan yang 2000 itu. Dari pasukan depan muslimin ada pemegang bendera, sahabat Nabi mulia Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, yang juga kembali ke arah belakang untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Pada saat situasi kacau, Mus'ab diserang oleh pasukan Khalid bin Walid dan mereka berhasil memotong tangan kanannya Mus'ab yang memegang bendera. Lalu Mus'ab memegang dengan tangan kirinya, kemudian dipotong lagi tangan kirinya, sisa dengan tangannya dia memegang bendera. Lalu pasukan Khalid bin Walid menusuk dadanya, dan sebagian riwayat menyebutkan Ibnu Qami'ah yang telah menusuk dada Mus'ab bin Umair dan beliau mati syahid pada saat itu. Dan akhirnya bendera muslimin jatuh. Dari sisi lain, Hamzah dan pasukan muslimin lainnya yang masih di depan tidak menyadari adanya serangan dari belakang dan bagaimana kacaunya keadaan pasukan pada saat itu serta serangan Khalid bin Walid. Pada saat itu pun waktu Hamzah mulai mau kembali dan melihat kekacauan di sana, ternyata dari belakang juga sudah ada serangan, maka Wahsy menggunakan kesempatan. Wahsy pun akhirnya mengatakan, aku melihat Hamzah dan aku pun takut mendekatinya. Aku pun takut, dengan dia orangnya kekar, kuat. Kita sudah ceritakan Hamzah dulu kalau berburu apa? Singa. Di masa jahiliyah, saking kuatnya fisiknya. Maka Wahsy mengatakan, aku coba mencari peluang di mana aku bisa membunuh orang ini sehingga aku lolos dari keterbudakan. Wahsy pun menceritakan kejadian tersebut, berkata, saat tombak aku lemparkan, aku berhadapan dengan Hamzah, maka aku buru-buru melemparkan tombakku dan tertancap di perut Hamzah sampai tembus ke belakang. Sementara Hamzah di atas kudanya. Hamzah tidak terjatuh dan ia malah menghadap ke arahku, dan maka aku pun sangat ketakutan. Dan ia terus saja mengejar ke arahku sampai aku berusaha melarikan diri secepat mungkin. Hamzah pakai kuda, tapi dia tertusuk ini tombak. Orang lain sudah mati nih, tapi Hamzah dengan izin Allah sementara masih bisa lari. Bahkan Hamzah sempat mendekati Wahsy. Pada saat sudah dekat, banyaknya darah yang mengalir membuat Hamzah akhirnya jatuh. Kata Wahsy, pada saat itu pun akhirnya aku berhasil lolos dari keterbudakan karena Hamzah sudah mati, dan aku mencabut tombakku dari tubuh Hamzah setelah aku yakin pastikan dia sudah meninggal. Tentu dengan berjalannya waktu teman-teman sekalian, Wahsy ini masuk Islam nanti. Masuk Islam, ada kisahnya begitu ya. Dan dia berkata, masih saja aku dihantui perasaan bersalah karena telah membunuh paman Nabi SAW dan tidak akan bisa terbayar kecuali dengan mati syahid di jalan Allah. Dan aku membunuh pemimpin orang kafir yang setimpal kedudukannya dengan Hamzah. Akhirnya Wahsy pun memenuhi niatnya, dan dialah satu-satunya yang telah membunuh Musailamah Al-Kadzab, orang yang mengaku Nabi. Pada saat akhir hidupnya Nabi SAW dan pada saat Nabi meninggal di pasukan Abu Bakar, Wahsy ikut. Dan Wahsy membunuh Musailamah Al-Kadzab dengan tombak yang dia pakai bunuh Hamzah. Dia bersihkan, dia rapikan, lalu dia tombak ke arah yang mirip dengan Hamzah. Maka dia mengatakan, Wahsy berkata, inilah imbalan atas terbunuhnya paman Nabi SAW. Dan juga perlu diketahui pada saat Wahsy masuk Islam, Nabi SAW menerima Islamnya, tapi Nabi mengatakan, wahai Wahsy, jangan sering tampil di hadapanku. Begitu saja, karena Nabi masih ingat ya. Hamzah ini pada saat terbunuh, nanti kita akan lihat bagaimana korban-korban Uhud, luar biasa menyedihkan gitu kan. Nabi SAW, kata Umar bin Khattab, belum pernah kami lihat Nabi SAW menangis seperti menangisnya pada saat lihat jenazahnya Hamzah. Hidungnya terpotong, darah semua, dadanya terbelah, segala macam ini ya. Hal-hal yang buruk sekali.